Selamat malam. Selamat malam. Selamat Gimana nih malam, kabarnya hari Nabila. ini? Baik, Nabila kabarnya. Terima kasih. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Eh, eh, aku Nabila sebagai moderator Kabar. ini yang sangat spesial. Kira-kira teman-teman udah tahu belum nih, malam ini kita akan sharing-sharing tentang apa? Pasti udah pada tahu ya, karena kan posternya udah disebarin juga. Eh, kita hari ini ditemani dengan narasumber yang sangat spesial, yaitu Harika. Hari ini kita akan bahas tentang human design terhadap anak-anak. Udah pada siap semuanya? Siap, Kak. Oke, baik. Kita langsung mulai aja ya, keburu malam, karena besok hari Senin juga. Baik, waktu dan tempat. Kami persilahkan Kak Rika. Oke, selamat malam. Terima kasih Nabila yang udah membuka webinar kita ya pada malam hari ini. Sebelumnya aku juga berterima kasih sama teman-teman karena sebetulnya tadinya siang, cuman karena aku ada acara, jadi aku minta reschedule untuk malam hari. Semoga kita bisa selesai tepat waktu. Boleh kalau nggak on cam atau nggak bisa on mic, bisa kasih reaction untuk memastikan teman-teman ada semuanya di sini nih. Boleh kasih reaction love atau jempol, oke. Oke, aku udah siapin. Eh, jadi malam ini kita akan have fun aja gitu ya. Ada yang serius-serius. Biasanya memang kalau sama forum anak, aku bawa ini materinya tentang hak anak, partisipasi anak gitu ya, FGM dan lain-lain. Cuman hari ini kita have fun. Hari ini malam ini pernah nggak sih teman-teman merasa bingung gitu kayak kalau ditanyain Nabila ini tanpa kamu sebagai anggota atau pengurus forum anak, tanpa kamu sebagai siswa di sekolah, tanpa ini kamu ada yang merasa kesulitan gitu untuk menjawabnya. Nah, ini adalah ruang yang aman buat kita untuk berkenalan dengan diri kita sendiri. Di share screen langsung saja supaya kita kalau ada pertanyaan teman-teman bisa eh, di ini aja ya di chat box nanti akan dijawab di sesi tanya jawab. Boleh di share screen dulu? Oke, kalau mau off cam juga nggak apa-apa. Kayaknya aku juga nanti akan off cam kalau misalnya sinyalnya mulai memburuk. Nggak apa-apa ya, teman-teman. Oke. Bisa di full screen kan dari halaman yang pertama saja. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam di sesi sharing kita malam ini tentang Human Design for Children. Selama ini beberapa sesi kelas Human Design pernah aku bawakan, tapi ini baru yang pertama kalinya yang pesertanya adalah usia anak gitu ya. Boleh di-share nggak teman-teman di sini kelas berapa atau kalau yang masih sekolah kelas berapa atau yang kalau yang sudah kuliah semester berapa? Boleh di-share nggak di chat box-nya? Yuk, kelas 8, oke. Aulia, kelas 11, kelas 10, kelas 9. Oke, terima kasih buat yang sudah sharing. Oke, kelas 10 berarti ada yang SMP dan ada yang SMA ya. Nah, teman-teman boleh di next berikutnya. Nah, oke, terima kasih yang udah menyebutkan. Nah, reminder untuk workshop kita sampai waktunya sampai jam berapa nih, Nabila? Langsung ini, confirm dulu. Sampai jam berapa?
sampai jam 8. Oke, jam ke mikrofonnya kalau bisa, Anya, bisa dimasukin tadi, Ibu. Ini teman-teman suka menemukan kayak kalau mengenal diri tuh kelebihanku apa sih, kelemahanku apa sih gitu ya. Wah, dia nih kayak begini nih, dia nih kayak begitu. Dalam sesi gitu ya. Next, boleh berikutnya. Nah, agendanya apa nih selama 1 jam ke depan? Yang pertama kita akan mengenal apa sih yang mendesain itu gitu ya, terutama buat teman-teman yang usianya anak nih atau remaja. Terus cara hitungnya gimana? Jadi nanti teman-teman juga bisa tahu orang terdekatnya kayak gitu. Lalu yang ketiga, kita akan mulai kenalan sama diri kita. Siapa aku sudah itu ya, walaupun ini mereka sama. Oke, ini perkenalan singkat aja. Selama ini manusia waktu human Oke, sekarang mungkin nanti akan beberapa kali Kak Rika akan minta teman-teman untuk chat chat di chatbox ya, gitu. Yang pertama, apa yang kamu tahu tentang dirimu? Coba yang pertama dulu, kamu lebih suka keramaian atau sendirian? Pengen tahu nih, kalian lebih suka ramai atau sendirian? Boleh di chat. Suka ramai tapi nggak terlalu ramai, boleh ya. Ada lagi? Oh, ada yang suka ramai. Ada, wah banyak kan suka ramai ya. Oke, sip. Oh, kadang suka ramai tapi nyaman sendiri. Oke. Ada yang suka sendiri. Oke. Nah, yang kayak gini nih, kadang dalam suatu kepengurusan, organisasi atau pertemanan gitu ya, kadang bisa juga bisa menjadi pemicu konflik gitu kan. Kadang loh kok dia kok aku ajak apa ngumpul-ngumpul kok nggak mau sih gitu. Mungkin ada yang sama seperti Salsa ataupun Namira gitu, yang ramainya secukup-cukupnya aja deh, tapi jangan terlalu ramai. Kalau lagi semakin rendah gitu. Semangat atau cepet capek kalau lagi sibuk? Tuh, yang lainnya? Oh, semakin semangat tergantung lawan bicara. Ya, ada yang kayak ngabisin energi gitu ya. Oke, terima kasih Aulia Bovik udah sharing. Yang ketiga, kamu tipe yang langsung jalan atau mikir dulu kalau ada suatu tugas? Mikir dulu atau ya udah langsung kerjain sekarang juga gitu. Oh, ada yang Valen mikir dulu nih. Mikir dulu. Oh, banyak yang mikir dulu. Oke. Nggak langsung gas-gas-gas aja ya. Oh, langsung jalan pikir nanti. Nah, menarik kan? Dari sini aja udah berbeda-beda nih. Oke. Terima kasih yang udah sharing. Boleh next lagi? Masih banyak pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, siapa diriku menurut diriku sendiri? Menurut kamu, kamu seorang yang aktif atau yang tenang? Kamu orang yang cepat bosan atau yang fokusnya lama? Kamu yang suka memimpin atau yang lebih suka mendukung? Nah, coba dipilih salah satu dari tiga ini. Langsung aja, misalnya aktif, fokus lama, suka mendukung gitu.
Coba belajar kenalan sama diri sendiri nih. Ternyata aku orang yang seperti apa? Oh, wah nih, Arfian Syah ada yang bilang aku orang yang suka hal baru. Nanti kita cek ya, menurut Human Design bener gak kayak gitu? Aktif, bosan, cepat bosan, mendukung. Oke, boleh. Terima kasih yang udah sharing. Ini udah banyak yang lebih mengenal dirinya ya. Ada yang kesulitan nggak saat menjawab dua slide tadi? Ada yang kesulitan nggak? Atau cukup mudah untuk menjawabnya? Boleh pakai reaction juga nggak apa-apa. Kalau yang merasa kesulitan mungkin boleh pakai jempol atau love. Ya, ada nggak yang merasa kesulitan tadi? Oke, satu aja ya. Yang lainnya ada nggak yang merasa kesulitan? Oke, semuanya cukup mudah ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oh, data, Najmi, kesulitan, sempat kesulitan ya? Atau kepencet? Oke deh, yuk kita next dulu ke slide berikutnya. Nah, nah, ini pertanyaan yang berikutnya. Pernah nggak merasa bersalah dan berpikir, kok aku beda ya dari temenku? Tapi lebih ke merasa bersalah. Ini nggak usah dijawab di chat box, boleh pakai reaction aja. Pernah nggak? Kalau pernah mungkin boleh pakai love atau pakai ini. Kayak, kok aku beda ya dari temenku? Kenapa ya? Gitu. Ya, ya. Ada yang merasa nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Kita ke slide berikutnya lagi. Silahkan. Nah, sekarang kita akan mulai masuk nih. Apa sih sebetulnya human design itu, gitu ya? Kok dari tadi Kak Rika nih nanya-nanyain terus nih, kalian tuh yang mana sih, orang yang mana gitu. Nah, human design itu apa? Human design adalah, ke slide berikutnya. Human design ini adalah sebutannya peta diri. Atau biasanya kalau sama teman-teman, aku selalu bilangnya gini, itu kayak buku panduan. Buku panduan apa nih maksudnya? Misalnya, teman-teman di sini punya HP nggak? Punya? Punya ya semuanya ya? Punya ya? Nah, kalau beli HP, biasanya kan ada buku petunjuknya. Betul nggak? Ya kan? Kalau beli dibuka gitu ya, itu ada buku petunjuknya. Atau kalau teman-teman terasa, aduh males nih baca buku petunjuk kepanjangan gitu ya, eh, aku cari di YouTube aja deh, atau di TikTok aja deh, gimana nih cara pakai HP ku yang baru gitu. Itu kan ada panduannya. Nah, human design bayangannya seperti itu. Jadi selama ini ketika kita lahir ke dunia ini kan kita semuanya kayak menjalankan hidup ini ya berdasarkan pengalaman gitu ya. Atau mungkin lebih banyak ikut kata orang tua gitu ya. Oh, kakakku menjalani hidupnya seperti ini. Misalnya kalau misalnya apa namanya mau ngerjain tugas itu lebih baik sore aja, jangan malam misalnya gitu. Atau kalau bisa siang itu semua sudah dikerjain, jadi jangan tidur siang atau tidur sore gitu. Nanti waktunya habis gitu. Jadi ada kecenderungan kita itu kalau menjalani hidup itu eh, tidak ada panduan, lebih mengikuti yang lebih senior atau kata orang tua gitu. Nah, padahal kalau menurut Human Design, setiap manusia itu punya cara mengatur energinya yang unik masing-masing, yang beda nih. Aku sama Nabila, sama Kak Itin, sama Data, sama Aulia itu mungkin beda-beda. Pun juga cara belajarnya. Memang selama ini ada pendekatan yang bilang kan ada nih cara belajar auditori, apa visual gitu ya. Tapi terkadang kita juga butuh loh semuanya itu gitu ya. Tapi ternyata ada cara belajar yang khas dari setiap human design teman-teman. Yang ketiga cara berinteraksi. Tadi teman-teman udah sempat jawab kayak aku suka yang ramai tapi nggak terlalu ramai. Aku suka yang sendirian gitu. Atau ada yang suka cepet bosen gitu ya. Atau tergantung orangnya siapa. Nah, menurut human design juga gitu, cara berinteraksi itu bisa dilihat dari human design gitu. Jadi kalau ngomong sama orang lain tuh enaknya gimana sih gitu. Satu orang sama satu yang lain tuh bisa beda. Dan bagaimana cara mengambil keputusan. Jadi singkatnya, human design adalah gambaran peta diri kita atau bisa dibilang potret diri kita tuh seperti apa atau juga bisa dibilang buku panduan
Ini tuh sama ya, aku jadi nah akan aku cuman bisa begini, temanku cuman bisa begitu. Nggak seperti itu. Nanti kalau teman-teman sudah tahu human design-nya teman-teman masing-masing, bisa digunakan untuk menghargai diri teman-teman sendiri dan juga menghargai teman-teman di dalam satu organisasi forum anak Wonosobo ini, gitu. Dan ini bukan jadi alasan untuk malas. Jadi nanti mungkin nih, nanti pas udah cek human design-nya gitu ya, ada yang merasa berbeda, ada yang butuh istirahat lebih banyak. Terus aku kan tipeku ini, jadi kan aku nggak bisa ngerjain itu sekarang. Nah, bukan alasannya bukan itu, tapi alat untuk mengenal diri kamu dan juga mengenal orang lain. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Next. Nah, ini cara menghitung human design. Eh, dari tadi aku sempat udah mengingatkan gitu ya lewat Kak Itin untuk teman-teman menyiapkan tanggal lahir, jam lahirnya kalau bisa kalau ada menitnya lebih bagus. Jadi misalnya 18.12 gitu. Kota teman dan nanti kita boleh kasih reaksi ke teman-teman udah siap deh nih. Oke, sekarang boleh ke slide berikutnya. Ke slide berikutnya. Nah, ini gambaran singkat yang tadi aku jelaskan, teman-teman, dan ini slide yang biasanya aku sampaikan juga ke kelas-kelas human design yang aku bawakan, entah sendiri atau sama teman-temanku. Nanti teman-teman bisa scan QR code ini, dia akan langsung masuk ke landing page cara menghitung human design. Aku sudah share juga di chat box. Jadi, aku ulangi lagi, secara singkat, human design adalah sistem untuk kenali diri kamu sendiri. Nah, human design ini adalah persatuan dari sains modern gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar astrologi atau cakra dari Hindu atau kuantum fisik atau pendekatan dari I Ching Chinese atau Kabbalah, nah ini semua disatukan menjadi suatu ilmu baru modern science yang namanya human design. Jadi makanya aku tidak bisa meramal, aku butuh data-data teman-teman tadi untuk dimasukkan ke dalam web itu, nanti ketika teman-teman generate atau calculate akan keluar hasilnya. Gitu. Dan ini sama aja kayak teman-teman misalnya ada yang sudah mulai belajar naik motor atau belajar naik mobil gitu ya. Kalau kita nggak tahu itu motor atau mobilnya manual atau otomatis, kita nggak tahu cara pakainya. Tapi kalau kita udah tahu, kita tahu cara menyetirnya bagaimana. Kalau belajar naik motor gitu ya, motornya matik apa manual nih gitu. Kalau udah tahu jadi tahu cara pakainya. Sama human design. Dengan tahu human design-nya teman-teman, harapannya teman-teman bisa lebih tahu cara menjalani kehidupan sesuai dengan desainnya masing-masing. Nah, apakah teman-teman sudah ke webnya ini? Sudah masuk? Boleh dikasih jempol? Boleh, oke. Boleh next ke slide berikutnya. Oke, nanti kalau teman-teman lewat HP munculnya seperti ini. Jadi silahkan masukkan nama. Nama nggak harus nama lengkap ya. Nama tidak menjadi patokan. Jadi mau pakai inisial atau nama panggilan saja boleh. Lalu email syarat saja. Jadi masukkan yang second account, third account juga nggak apa-apa. Nah, masukin tanggal lahirnya, jadi tanggal, bulan, tahun. Jadi misalnya 18 atau tanggal sekarang misalnya 08/02/2000 gitu ya atau 08/02/2014 gitu misalnya silahkan dimasukkan. Nah yang bawah HHMM ini maksudnya hour sama minutes. Jadi misalnya teman-teman taunya aku kayaknya kira-kira jam 10 deh. Ya sudah 10.200 misalnya gitu. Tapi kalau ada yang tahu detail boleh dimasukkan misalnya 10.210 gitu. Country-nya dimasukin Indonesia, city-nya dimasukin kota lahirnya teman-teman.
Kalau misalnya kota lahirnya teman-teman tidak muncul di sana, cari kota terdekatnya, gitu. Misalnya, aku masukin Klaten nggak masuk gitu ya. Nah, misalnya masukin ganti jadi Yogyakarta atau Surakarta gitu. Cari kota terdekatnya. Kalau kotanya teman-teman nggak masuk di situ. Nanti yang ini tidak dicentang, tidak apa-apa, langsung klik ke pertanyaan, masukkan data-datanya. Nah, ini. Oke, semuanya boleh sudah dapat hasilnya yang seperti punya Kak Arika ini? Fausta sudah, oke. Ya, oke. Lainnya, oke Zidaya udah keluar hasil. Oke, yang lain kita tunggu ya. Satria, thank you. Hasilnya yang seperti di kanan ini. Almira sudah. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Ya, Tasya sudah. Yang lain gimana nih? Kita, Titan boleh open mic, boleh unmute. Oke, Valen sudah keluar hasilnya ya. Ada lagi. Ada yang kesulitan nggak? Kalau kesulitan boleh bilang di chat box. Oke. Nah, yang sudah hasilnya nanti akan terlihat seperti ini. Nah, pada sesi malam ini kita akan fokus teman-teman untuk melihat, silahkan di scroll ke bawah gitu ya. Atau kalau yang di file yang di web, biasanya di sampingnya sudah ada, lihat type-nya teman-teman. Yang aku lingkari warna merah, dan profilnya teman-teman. Jadi kalau Kak Arika, manifesting generator 13 gitu. Nanti teman-teman mungkin ada yang muncul projector, manifestor, generator, atau reflektor. Terus profilnya mungkin ada yang 46, 24 gitu, 15, 51. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, boleh di-share di chat box. Kamu tipenya dan profilnya apa? Ini Aulia sudah share nih, generator 62. Terima 452. Wah, sudah. Manifestor 35. Oke, yuk ditunggu yang lain. Generator 46, generator 35, Bofik generator 13, projector 13, manifesting generator 24. Nabila sama Kak Itin juga boleh share loh di chat box. Oke, wah ada yang reflektor di sini. Ada yang reflektor, satu orang. Generator 35. Aku juga ikut share. Manifestor, oke. Yuk, ditunggu yang lain boleh supaya nanti enak nih bahasnya ke slide berikutnya. Oke, ada yang proyektor 62. Nabila. Terima kasih Nabila. Nah, apa arti dari ini semua? Gitu ya. Nah, ini adalah human design yang tadi lebih jauh, lebih dalam. Itu bisa dibahas lebih jauh tentang chart ini. Sambil aku nunggu yang lain di chat box, aku akan jelasin sedikit yang digambar ini tuh apa. Jadi, gambar ini adalah human design chart sebutannya. Human design chart ini terdiri dari ada angka-angka ini, itu sebutannya adalah gates atau gerbang. Totalnya ada sampai 64 yang setiap masing-masing itu ada artinya masing-masing. Tapi kita tidak akan melangkah jauh ke sana. Nah, bentuk-bentuk yang segitiga, kotak ini adalah
kita sebutannya adalah energy center atau roda energi gitu. Kayak kok seseorang itu bisa ya idenya tuh banyak terus gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari bentuk-bentuk yang kotak segitiga ini gitu. Yang atas namanya head center, yang hijau ini namanya mind center, yang coklat ketiga dari atas namanya throat center, itu adalah tentang komunikasi. Yang bentuk ketupat di tengah ini namanya adalah G-Center, itu adalah tentang cinta, tentang direction, gitu, tentang arahan. Terus ke kanan yang kecil segitiga namanya adalah ini apa namanya Will Center atau Heart Center gitu. Ini adalah pusatnya motivasi. Nah, ke tengah lagi yang kotak di tengah yang di bawah namanya Sacral Center. Ini adalah pusat energi. Nah, yang ininya berwarna itu adalah untuk teman-teman yang tipenya manifesting generator sama generator aja. Yang warna di kanan coklat segitiga itu sebutnya emotional solar plexus center. Yang di kiri warna putih punyanya Kak Arika ini namanya spleen center. Itu adalah tentang insecurity, survival, dan yang bawah adalah root center. Nanti teman-teman kalau mau cari lewat Pinterest, lewat Google gitu ya banyak artinya apa gitu di sini. Dan kalau kita ke kanan ke properties, eh, type ini adalah tentang bagaimana apa sih peran kita di dunia ini gitu ya. Sebagai manifesting generator perannya apa sih? Sebagai reflector perannya apa sih gitu. Dan nanti yang profile ini adalah tentang bagaimana aku melihat diriku dan bagaimana orang lain melihat diriku. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja karena bila ke slide berikutnya. Boleh yang share? Ini udah ada tambah lagi yang chat. Oke, ada yang generator, projector. Boleh ke slide berikutnya? Next. Oke, apakah bisa di next? Ya, ini kelihatan ya, banyak yang projector, banyak yang generator. Boleh di next ke slide berikutnya? Oke, bisakah ke slide berikutnya? Tipe human design. Bisa di next? Atau di close dulu, di exit dulu mungkin kalau ngehang. Atau mau gantian aku yang share screen atau Kak Itin mungkin bisa bantu share screen. Di sini sih belum berubah. Boleh back dulu, refresh dulu atau stop share dulu. Aku share request aku yang share deh kalau gitu. Coba ya. Oke. Minta poinnya dong teman-teman. Udah slideku sudah terpampang kah? Aku membantu aja nih. Aman, Sudah ya? sudah Kak. Aman, Aman aman. ya, oke. Tadi memang nggak bisa ya Dena bilang. Oke, kita lanjut. Jadi tipe human design itu ada 5. Yang tadi kalian cari. Ada generator, ada manifesting generator, ada manifestor, projector, dan reflector. Dan setiap tipe punya cara kerja energi yang berbeda. Sekarang kita akan mulai dulu untuk teman-teman yang generator. Boleh kasih reactionnya teman-teman yang generator? Seperti apa sih teman-teman yang generator ini? Jadi, teman-teman yang generator ini stres untuk sesuatu besok tersebut kayak gitu. Melakukan sesuatu atau dapat ajakan, dengarkan respon tubuhnya teman-teman. Respon tubuh ini maksudnya apa? Respon tubuh itu maksudnya gini.
kadang tubuh kita itu seringnya, khusus buat teman-teman yang generator, tubuh itu bisa berbicara. Jadi Kang, itu iya atau enggak, itu badan kamu tuh bisa ngasih tahu. Contohnya aja kayak gini, misalnya lagi di Zoom nih kayak gini, terus kamu mau tahu nggak tentang human design-mu apa? Nah, kalau kamu tertarik itu mungkin kayak jadi lebih maju gitu loh badannya. Atau misalnya kayak jadi penasaran gitu, jadi kayak mendekat. Atau mungkin kalau enggak, misalnya lagi diajak diskusi apa gitu ya, ya terus diajakin untuk yuk kita bawa materi ini ke sekolah mana gitu misalnya ya, terus kayak kamu agak mundur gitu badannya. Nah itu sebetulnya adalah salah satu contoh respon tubuh untuk seseorang dengan human design generator. Jadi teman-teman yang generator, terkadang mungkin kamu merasa punya energi yang banyak untuk melakukan sesuatu dan ada teman yang lain nih yang tidak seperti kamu. Nah, itu simply bukan karena mereka nggak mau kayak kamu atau mereka nggak suka sama kamu, tapi ya karena kamu generator. Kamu yang punya energi sebesar itu untuk melakukan sesuatu, teman kamu mungkin bukan generator, sehingga energinya tidak sebesar itu untuk melakukan sesuatu. Dan itu nggak apa-apa banget. Kenapa? Karena setiap human design punya perannya masing-masing. Seperti itu. Yang khas dari generator adalah dia akan frustasi kalau dipaksa. Apalagi untuk sesuatu yang tidak disukai. Bukan berarti jadinya kalau kamu nggak suka langsung enggak gitu ya. Kan setiap organisasi punya tugasnya masing-masing. Tetapi mungkin sebelum merespon ya atau tidak, bisa perhatikan respon tubuh kamu gitu. Aku sebetulnya benar-benar mau atau cuman karena nggak enakan ya. Karena biasanya kalau misalnya sebetulnya kamu bisa menolak, tapi kamu tetap bilang iya, tanda kamu sedang tidak selaras dengan human design-mu adalah kamu merasa frustasi. Nanti mungkin jadi marah-marah sendiri gitu ya. Jadi kayak aduh diajak ngapain juga males gitu. Padahal mungkin di awal ada ruang buat kamu untuk bilang tidak, tapi kamu tetap iyain gitu. Dan tandanya yang berikutnya adalah kamu akan puas atau satisfied jika melakukan sesuatu yang membuat kamu excited. Jadi mungkin nggak perlu nih pengakuan dari orang-orang gitu ya, nggak perlu nih apa namanya tepuk tangan dari yang lain. Ketika sesuatu yang aku sukai itu sudah selesai dengan yang kamu lakukan, kamu akan merasa puas. Dan itu memberi energi lagi buat kamu untuk melakukan hal-hal yang berikutnya. Itu buat teman-teman yang generator. Jadi, iya atau enggaknya seorang generator bisa dilihat dari respon tubuhnya. Sesimpel ada orang ngajakin ngomong tentang sesuatu, kamu lebih mendekat ke dia, itu dari respon tubuh. Kayak gitu. Dan, ya tidak ini tidak kekal. Tidak kekal tuh maksudnya gini. Bisa saja saat kamu ditanya saat itu, kamu akan merespon ya atau tidak. Tapi bukan berarti yang sekarang itu akan jadi ya kamu yang berikutnya. Kayak gitu. Jadi teman-teman buat yang generator, being mindful sama energi yang kamu punya. Kalau memang melakukan sesuatu yang kamu suka, lakukan gitu ya. Tapi kalau misalnya sesuatu itu tidak membuatmu excited, mungkin bisa dicari cara melakukannya yang lebih membuatmu excited, atau mungkin kamu bisa melakukan hal lain dulu yang membuat kamu merasa puas sehingga itu bisa menjadi bensin buat kamu melakukan hal yang lain. Gitu. Itu yang generator. Mungkin boleh di komen merasa cocok atau tidak teman-teman generator karena kita akan pindah ke tipe yang berikutnya. Teman-teman yang generator merasa cocok atau enggak, relate atau enggak? Silakan. Boleh. Oke. Nanti kalau ada yang merasa kayaknya aku nggak kayak gitu deh, nggak apa-apa ya. Karena balik lagi, human design bukan untuk melabeli dirimu, tapi untuk mengenal dirimu. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di chat box. Next, ke slide berikutnya, kita lanjut. Selanjutnya adalah manifesting generator. Boleh kasih reaction teman-teman yang manifesting generator? Tos dulu, aku manifesting generator juga. Nah, manifesting generator ini tidak jauh berbeda dengan generator. Namun ada yang membedakannya adalah, yang pertama, ini kesamaannya. Manifesting generator juga punya energi yang besar untuk melakukan sesuatu dan nonstop gitu, sama-sama baterai alkalin. Tapi dia juga bisa menyukai banyak hal dalam satu waktu. Contohnya apa? Kalau teman-teman generator itu biasanya
bisa memulai dan menyelesaikan sesuatu gitu ya. Oke, aku fokus dulu di kegiatan tentang mental health. Nah, kalau yang manifesting generator ini bisa dalam satu waktu dia suka tentang mental health, dia suka juga tentang masak, dia juga suka tentang AI, atau dia juga suka tentang merajut gitu misalnya, atau melukis, atau online game gitu. Jadi eh, kayak kutu loncat gitu, bisa tiba-tiba suka ini, suka ini, suka ini gitu. Dan ada kecenderungannya adalah teman-teman manifesting generator ini juga bisa cepet bosen gitu. Jadi kalau udah nggak excited, dia akan pindah ke hal lainnya. Nah, yang bisa dimaksimalkan adalah menggunakan cara yang efektif dalam melakukan sesuatu gitu. Nah, karena kecenderungannya manifesting generator ini adalah cepat bosan dan pengennya buru-buru gitu ya, gunakan cara yang efektif dalam melakukan sesuatu. Mungkin ketika mendapat tugas, mendapat peran di forum anak gitu ya, ada sesuatu hal disuruh dikerjain, aduh ribet banget sih ini, jalurnya harus ke sini dulu ya kan memang birokratif ya gitu. Nah, apabila ada hal yang bisa disesuaikan dengan cara yang lebih efektif dan itu tidak menyalahi birokrasi, bisa dilakukan. Tapi jangan lupa diskusi dulu. Diskusi dulu sama temennya, sama timnya. Dan yang berikutnya juga sama, dengarkan respon tubuh, iya atau enggak. Caranya tadi nggak jauh beda sama yang eh, yang bisa dimaksimalkan berikutnya karena manifesting generator adalah persatuan dari manifester dan generator, dia lebih baik juga kalau mau melakukan sesuatu menginfokan dulu ke orang yang dipercaya. Bukan untuk minta izin, tapi info. Aku lagi suka ini nih baca novel fiksi gitu. Kayaknya aku pengen nulis ini deh, resensi buku deh, misalnya kayak gitu. Atau kayaknya aku pengen bikin konten tentang buku itu deh, gitu. Jadi ngasih tahu gitu. Jadi teman-teman di sekitarmu nggak kaget gitu kalau kok tiba-tiba kamu melakukan hal lain lagi, kok kamu melakukan hal lain lagi kayak gitu. Dan yang khas adalah dia punya dua tanda ya, kalau misalnya lagi tidak selaras dengan desainnya dia. Frustasi dan marah kalau dipaksa. Jadi bisa aja tiba-tiba marah sendiri atau frustasi sendiri gitu karena tadi mungkin nggak mau gitu tapi memaksakan iya gitu. Nah, itu biasanya bisa muncul dengan ciri yang khas frustasi atau marah. Kalau kayak gitu, refleksi lagi, ingat kembali apa ya yang sebetulnya kemarin aku putuskan aku mau melakukan tapi sebenarnya aku enggak gitu. Jadi hargai dirimu sendiri, hargai juga orang lain. Dan yang khas berikutnya adalah merasa puas dan damai jika melakukan sesuatu yang membuat kamu fokus gitu. Jadi rasanya tuh kalau udah bisa melakukan sesuatu yang kamu ngerasa excited gitu ya, itu aduh rasanya tuh damai banget deh gitu. Nggak perlu energi gitu ya, tapi kayak ah, udah tenang gitu. Yang manifesting generator. Yang aku nggak tulis di sini adalah ini efektif, tapi terkadang dari orang lain terlihatnya terburu-buru. Be mindful, nggak cepat. Jadi kalau kamu merasa melakukan sesuatu nih, kayak malam ini gitu ya, aku mau cepet dalam segini gitu. Orang harus langsung paham apa yang aku bilang. Tapi kalau ada teman yang butuh penjelasan berulang, nggak apa-apa, karena mungkin dia bukan tipe yang sama seperti kamu manifesting generator. Oke, yang manifesting generator gimana? Relate nggak nih? Boleh di komen, kita akan lanjut ke tipe yang berikutnya. Aku akan mencoba lebih cepat karena katanya cuma sampai jam 8 ya. Nanti mungkin aku akan minta tambahan waktu kalau boleh. Nah, yang berikutnya yang manifester. Tadi ada yang manifester juga di sini. Orang-orang dengan manifester biasanya adalah seorang inisiator. Idenya ada. Dia suka memberi arahan ke temennya. Dia punya suatu konsep kayak gitu. Jadi di kepalanya ini udah ada konsep, udah ada ide, udah ada bayangan, gambaran, desain untuk melakukan misalnya suatu kegiatan, suatu proyek seperti apa. Dan dia biasanya suka juga memulai hal yang baru. Kalau yang ini nggak berhasil, ayo move on, ide berikutnya gitu. Jadi selalu ada ide-ide yang muncul dari teman-teman yang manifester ini. Nah, yang eh, yang bisa dimaksimalkan adalah
buat teman-teman yang manifester, berani memulai untuk men-sharingkan ide yang kamu punya. Kenapa? Karena ada kecenderungan teman-teman yang manifester ini merasa kayak, apa aku udah cukup pantas ya ideku di-sharing? Kayaknya nggak usah deh, daripada nanti ada yang nggak setuju. Jadi banyak kebimbangan yang muncul dari teman-teman yang manifester gitu, padahal punya ide yang cukup gitu di dalam dirinya gitu. Dan yang berikutnya adalah belajar berkomunikasi. Belajar berkomunikasi maksudnya apa? Nanti kalau kamu lihat bahwa strateginya adalah to inform, gitu ya. Nah, to inform itu maksudnya adalah tadi kalau kamu punya ide daripada itu ternyata ada orang lain punya ide yang sama, yang khas nanti biasanya ada kecenderungan jadi marah gitu, pendapatnya tidak tersampaikan gitu. Nah, itu aja, tapi bukan unan, cuman untuk sharing aja. Nanti biasanya kalau misalnya kamu udah berani untuk men-sharingkan idemu itu tanpa memaksa orang lain harus melakukan, jadi kamu udah sharing nih, udah komunikasi, udah siap, udah setelah itu biarin aja, nanti akan digunakan atau enggak, itu keputusan bersama misalnya gitu. Itu kamu akan merasa damai juga, kayak at peace gitu. Dan tidak suka terlalu diatur. Begini enggak, karena teman-teman yang manifestor itu punya kelebihan, oh udah punya konsep melakukan sesuatu tuh seperti apa gitu. Jadi buat teman-teman yang tadi yang generator sama manifesting generator, kalau kamu disuruh cari ide dan mentok itu nggak apa-apa, karena yang punya bakat ini gitu biasanya adalah teman-teman yang manifestor. Tapi teman-teman manifestor itu juga biasanya tidak suka terlalu diatur atau marah ini ketika harus mengerjakan idenya. Bukan berarti tidak bisa mengerjakan, tetapi butuh teman-teman generator dan manifesting generator untuk merealisasikan idenya. Kalau kerja sendiri biasa ada pinya. Makanya aku bilang, gitu. Teman-teman yang manifestor, relate nggak nih? Silakan ditulis, kita lanjut ke tipe yang berikutnya, yaitu projector. Tadi ada ya yang projector di sini. Ciri utamanya, teman-teman, orang pengamat yang tajam dan detail. Jadi biasanya teman-teman yang projector ini mungkin nggak langsung kayak manifesting generator gitu atau generator. Ayo langsung lakukan kerja-kerjanya. Tapi biasanya ada sesuatu yang tidak dilihat oleh teman-teman lainnya, tapi teman-teman projector ini bisa melihat detail-detailnya atau punya perspektif lain gitu. Jadi dia cenderung bisa mengamati yang orang orang lain tidak lihat. Dan ini adalah biasa gini, lakuin sesuatu atau misalnya ngerjain sesuatu atau apa gitu. Oh iya yang kamu bilang gitu. Dia ngomong itu ke projector dan projector akan bilang, kan aku lihat orang tuh bisa tanya apa sih melihat aku melakukan sesuatu yang ini, yang ini, yang ini gitu. Yang bisa dimaksimalkan menggarahkan tim leader dan biasanya juga dicari orang jika memaksakan diri gitu. Jadi kalau misalnya memaksakan diri untuk melakukan sesuatu terus-terusan, dia akan cepat lelah dan akhirnya jadi bitter gitu ya. Jadi akhirnya malas ngapa-ngapain gitu. Fun fact-nya teman-teman, untuk yang manifestor, projector, dan nantinya reflector, dia tidak punya baterai alkalin seperti generator dan manifesting generator. Bukan berarti tidak bisa bekerja, tapi sometimes teman-teman yang manifestor, projector, dan reflector butuh istirahat dulu sebentar. Sekedar cuman tutup laptop dulu, napas dulu deh sebentar, atau kalau bisa tidur siang, atau kalau bisa refreshing dulu ngapain, baru kerja lagi gitu. Itu yang membedakan tipe-tipe ini. Itu ya. Jadi buat projector mungkin kamu merasa relate kalau orang-orang nanya arahan ke kamu, minta dibimbing, minta dicek lagi kerjaannya seperti apa gitu ya. Nah itu ciri khas teman-teman yang projector. Yang projector boleh tulis relate atau enggak. Sekarang kita lanjut ke tipe yang terakhir, yaitu adalah reflector.
Uniknya, reflektor ini cuma ada 1% di dunia ini kalau nggak salah. Kalau nggak salah tadi aku lihat di chat juga reflektor cuma ada satu orang di sini. Nah, mereka adalah orang-orang yang bisa dibilang sebutannya kayak katalisator atau indikator suatu lingkungannya itu sehat atau enggak. Ciri utamanya, dia bisa jadi sangat peka ataupun sangat sensitif terhadap lingkungannya. Jadi, kayak dia bisa tahu nih, kayaknya ini ada yang enggak deh. Atau terkadang dia juga gampang terserap energinya ke orang lain kalau lagi tidak selaras. Tapi kalau lagi selaras, dia bisa jadi orang yang adaptif, cukup bisa adaptasi dengan mudah di berbagai lingkungan. Nah, tetapi dia bisa men apa ya gini, apalagi misalnya keputusan untuk pindah kota, untuk kuliah, untuk menentukan SMA, itu adalah role-nya untuk menginisiasi ide baru. Dan strateginya adalah untuk menginformasikan sebelum kamu yang di sekitarmu tuh nggak kaget. Kan? Kamu tiba-tiba ya adalah seseorang yang mendukung kehidupan ini gitu ya, yang kayak kerja 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 gitu, buat sesuatu buat sesuatu buat sesuatu. Tapi strateginya way to respond. Tunggu, perhatikan dulu lingkungan sekitarmu. Kalau ada ajakan, perhatikan responmu yes atau no, kayak gitu. Untuk melihat opportunity. Begitu juga dengan manifesting generator. Ini ada typo. Dia seorang multitasker dan mencari cara yang sangat efisien gitu. Lalu yang projector, role-nya adalah untuk guiding, bahkan menjadi advisor buat teman-temannya, buat sekitarnya. Dan strateginya wait for invitation. Maksudnya apa? Nah, ini yang perlu dicatat buat teman-teman projector. Terkadang karena kita dicari orang, projector dicari orang untuk membimbing dan mengguide gitu ya. Jadinya ada kecenderungan kayak pengen membantu orang terus-menerus. Pengen mencarikan solusi kepada orang terus-menerus. Tapi strateginya adalah meminta solusi dari kamu, baru berikanlah dirimu untuk memberi solusi. Karena kalau tidak, nggak semua orang itu butuh solusi dari kamu. Nah, itu yang akan menjadi sesuatu yang cukup menyebalkan buat proyektor gitu ya. Kalau misalnya, loh, kok aku udah kasih solusi, dia nggak mau dengerin aku sih. Karena bisa jadi dimulai dari dia sebetulnya nggak minta solusi dari kamu. Kayak gitu. Jadi wait for invitation. Ada nggak invitation itu? Gitu. Terus yang reflektor, dia adalah mirror untuk dengan pot yang paginya wait for lunar cycle ini maksudnya adalah untuk keputusan besar kamu butuh waktu yang lebih lama untuk memutuskan sesuatu hal tersebut. Bukan soal makan ya, kalau misalnya makan nanti kamu baru sebulan makan gitu, nggak kayak gitu. Jadi take your time to observe gitu. Nah, sampai di sini ini yang pertama dulu. Waktunya memang udah habis banget. Aku boleh minta tambahan sekitar 5 sampai 10 menit nggak Kak buat jelasin yang berikutnya? Oh iya, ini lagi sering jadi konselor permasalahan teman juga. Boleh, Nabila? Aku minta jelasin yang part berikutnya sekitar 5 sampai 10 menit. Boleh ya? Silahkan Kak, masih ada Oke. 30 menit itu Eh, nanti untuk Oke, sesi tanya iya. jawab. Biar sekalian ya, biar biar lebih kompak gitu dapatnya. Nah, ini kan bahwa setiap orang itu merasa dimiliki satu sama lain, dianggap dan didengar sesuai dengan
perannya masing-masing. Kita akan masuk ke berikutnya yang aku janjikan yaitu tentang profile yang ini 1-3. Tadi teman-teman udah nyebutin ya ada yang 35, ada yang 51 gitu. Profile itu menunjukkan bagaimana cara kamu belajar dan bagaimana cara kamu menghadapi hidup dan tanah. Gitu. Profilnya itu biasanya kombinasi dari dua angka yang di depan dan di belakang. Yang angka di depan itu biasanya sesuatu yang kamu sadari. Jadi kamu menyadari kalau kamu tuh seperti itu. Nah, yang di belakang itu biasanya hal yang nggak kamu sadari, tapi orang-orang lain lihat itu ada pada dirimu. Mudahnya kayak gitu. Kita mulai dulu. Yang pertama, buat yang punya profil satu adalah seorang researcher, suka cari tahu sesuatu sampai sedalam-dalamnya. Pokoknya kalau lagi minat sama satu hal tertentu, itu bisa keponya tuh sampai seakar-akar gitu. Butuh dasar yang kuat untuk menyampaikan sesuatu. Kalau diminta jadi narsum, itu mungkin bisa butuh beberapa hari untuk mengecek terus-menerus materinya tentang apa, sumbernya dari mana aja, dicari tahu sampai sedalam-dalamnya. Atau ikut kelas ini, ikut kelas ini, ikut webinar ini, ikut webinar ini. Nah, itu ciri khas dari orang yang punya profil satu di human design-nya. Kekuatannya, dia akan menjadi orang yang cukup berpengetahuan gitu. Jadi kalau men-sharingkan sesuatu biasanya dia sudah punya base tertentu gitu. Tapi ada tantangannya itu takut salah, merasa tidak cukup, atau kalau kata lagu never enough, nggak pernah merasa cukup. Apakah aku udah bener ya sharing ini ya gitu, jadi merasa salah-salah gitu. Itu tantangannya. Nah, maka dari itu pesannya mungkin untuk yang profil satu adalah cukupkan dirimu gitu. Kalau misalnya kamu memang udah yakin dan ada orang yang mengajakmu untuk sharing tentang sesuatu, ya nggak apa-apa, coba aja dulu gitu. Di-sharingin aja sesuai pengetahuan yang kamu tahu. Itu yang profil satu. Jadi mungkin ini orang-orang yang suka ikut berbagai macam kelas, suka baca tulisan-tulisan, buku-buku gitu. Yang profilnya satu, gimana reactionnya? Apakah relate atau enggak? Kita lanjut ke yang punya profil dua. Sebutannya adalah hermit. Nah, orang-orang dengan profil dua ini punya bakat yang muncul secara alami. Maksudnya apa? Orang-orang yang profil dua ini biasanya punya bakat em, yang buat orang lain itu itu susah dilakukan. Tapi dia tuh dengan natural punya bakat itu dan bingung menjelaskannya gimana ke orang lain. Semudah kayak ada orang yang bisa main berbagai macam alat musik gitu ya. Terus ketika ditanya, kok kamu bisa sih bisa main drum, bisa main gitar, bisa main bass gitu-gitu. Cara belajarnya gimana? Terus jawabannya cuma kayak ya nggak tahu, bisa aja gitu. Nah, biasanya orang-orang yang hermit ini dikira sombong atau arogan gitu. Padahal ya karena emang bakat itu muncul alami gitu dan nggak bisa dijelaskan gitu. Jadi itu menarik untuk teman-teman yang profilnya dua, kekuatannya tata elektoral. Yang tantangannya adalah tidak sadar kalau itu adalah kelebihan buat kamu. Karena itu natural, jadi dianggap itu hal yang biasa-biasa aja. Dan ada kecenderungan berikutnya untuk yang profil 2 atau kadang butuh sendirian gitu. Tapi eh, terkadang tuh waktunya lama itu sampai orang jadi mana sih sebetulnya kayak gitu. Nah, be careful kalau kamu udah menyendiri dalam waktu lama gitu ya. Ya terkadang teman-temannya perlu manggil dia nih supaya supaya balik lagi gitu. Tapi kalau misalnya memang teman-teman yang punya profil 2 butuh waktu sendiri, kita respect mereka, kita hargai mereka. Relate nggak nih profil 2? Boleh ditulis ya. Nah, yang selanjutnya adalah profil 3. Sebutannya eksperimenter. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang sangat suka coba-coba. Kalau ada tagline hidupnya, coba aja dulu. Nah, itu biasanya orang yang punya profil 3. Nggak usah takut, coba aja. Kalau gagal, coba lagi aja. Kalau ini, coba lagi aja. Nah, nggak semua orang relate sama hal itu. Gitu. Biasanya itu relate-nya sama orang yang punya profil 3. Kekuatannya adalah menyukai hal bapernya atau sedihnya itu berlarut gitu. Nah, jadi
perlu memaksakan untuk coba-coba juga karena nyoba-nyoba terus-terus. Terus kayak ya lah ntar aku dibilang gagal lagi. Padahal nggak apa-apa gitu. Cuman kadang suka apa ya terpengaruh gitu. Mendesain adalah memang untuk coba-coba. Kenapa? Karena dari coba-coba ini kamu bisa dapat wisdom. Dan wisdom itu atau pelajaran yang kamu dapat, lesson learn, itu kamu bagikan ke orang lain. Dapatnya dari mana? Dari coba-coba. Selanjutnya boleh ditulis relate atau enggak kita ke teman-teman yang profilnya 4. Jangan kaget dengan tulisan oportunis. Opportunity adalah kamu adalah orang-orang yang mendapatkan opportunity atau kesempatan-kesempatan dari relasi yang kamu bangun gitu. Jadi dia tuh ada sebutannya tuh adalah orang yang memang akan membawa opportunity, mana orang yang memanfaatkan dia gitu. Jadi dia tahu nih harus berteman dengan siapa. Bukannya pilih-pilih, yaitu karena human design-nya profil 4 opportunist itu. Kekuatannya dia juga bisa jadi penghubung buat teman-temannya. Misalnya bisa apa namanya ngenalin ini sama ngenalin ini punya bakat yang sama, akhirnya buat acara yang sama. Tiba-tiba kenalan sama ini sama ini, nah, gitu misalnya kayak gitu. Tantangannya biasanya sulit menolak ajakan karena nggak enakan itu tadi. Karena udah pinter berelasi tapi jadi kadang suka, aduh nggak apa-apa nggak ya kalau aku nolak gitu. Kadang suka nggak enakan gitu. Gimana teman-teman yang profil 4? Boleh ditulis di chat box ya. Sekarang kita kedua profil terakhir, profil 5 dan profil 6. Profil 5 sebutannya heretic. Dia adalah pembawa solusi, mirip-mirip sama projector, dia visioner, dia bisa melihat yang orang lain tidak lihat, itu ya. Dan ada kecenderungan dia ingin menjadi penyelamat bagi semua orang atau savior syndrome gitu ya. Bagus kalau misalnya orang itu adalah orang yang memang membutuhkan bantuanmu dan memang bertanya kepadamu untuk membantu dia, tetapi akan menjadi kesulitan kalau itu sebetulnya dia nggak butuh gitu banget. Kalau banyak orang datang kepadamu untuk minta solusi gitu, untuk kayak nanya nasehat gitu, masukan. Profil 5 ini mirip-mirip sama projector gitu. Dan kekuatannya adalah they are good in leading, in leadership gitu. Biasanya dipilih jadi pemimpin karena bisa mengarahkan. Tantangannya untuk profil 5 adalah orang-orang biasanya menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap diri mu, nanti bisa akhirnya capek atau akhirnya bisa marah sama diri sendiri, merasa nggak cukup sama diri sendiri. Kalau itu terjadi, take a pause, ngobrol sama orang yang dipercaya atau journaling gitu ya. Ini sebetulnya keinginanku atau sebetulnya keinginan orang-orang lain yang aku harus penuhi. Karena biasanya orang-orang dengan profil 5 ini jadinya akhirnya sibuk memenuhi ekspektasi orang lain terhadap dirinya, tapi dia lupa akan ekspektasi diri dia sendiri. Silakan ditulis insight-nya teman-teman yang profil 5 atau heretik. Kita ke profil yang terakhir, profil 6 atau role model. Buat teman-teman yang profil 6 ini agak-agak mirip dengan profil 3 gitu. Dia bisa dianggap role model sama teman-temannya. Kenapa? Karena hidupnya itu bertahap dalam 3 fase kehidupan. 3 fase kehidupan itu gimana? Aku yakin teman-teman yang di sini mungkin semua nanti masuk ke fase yang pertama di usianya. Jadi profil 6 ini fase kehidupannya dibagi 3, usia 1 sampai 28 atau 30 tahun. Biasanya di fase yang pertama itu banyak trial error gitu. Banyak trial error tuh kayak dalam tanda kutip banyak cobaan. Kok ada aja sih masalah di keluarga aku? Kok ada aja sih masalah di studi aku gitu. Atau misalnya keluarga sama studi lancar nih. Kok ada aja sih masalah di apa namanya misalnya ya kehidupan pertemananku kayak gitu-gitu atau relasiku nanti biasanya ada satu hal yang cukup error gitu.
usia 1 sampai 28 30. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa berhasil. Justru biasanya berhasil, tapi tantangannya ada aja muncul terus. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena di fase kedua, usia 28 sampai sekitar 40 atau 50, itu adalah fase healing. Atau kamu sudah bisa lebih ajak dengan dirimu dan mendapat pelajaran dari fase-fase berikutnya. Itu fasenya biasanya nanti kesempatan datang dengan sendirinya, karir menanjak dengan sendirinya, itu terjadi di usia itu. Dan nanti di usia 50 ke atas, dia bisa menjadi role model bagi dunia sekitarnya karena sudah banyak pengalaman yang dibawa dari fase satu dan fase 2. Tetapi menariknya, tanpa perlu sampai ke fase kedua atau ketiga, biasanya dia jauh lebih bijaksana dari teman-teman yang lainnya. Itu sudah terlihat dari yang profil 6. Dia kayak, mungkin kayak sebutannya kayak old soul gitu. Namun tantangannya adalah suka merasa berbeda dari teman-teman yang lain karena mungkin dianggap tua dan merasa berulang kali gagal gitu. Jadi kadang mungkin jadi kayak rendah diri, jadi kayak kok aku kayak gini terus ya gitu. Tapi di sisi lain itu yang tadi kamu dilihat teman-teman tuh jauh lebih bijak dari yang lain kayak gitu. Itu yang profil 6. Silakan yang profil 6 boleh kasih insight-nya. Dan selanjutnya adalah ini gambaran singkatnya. Line satu sebutannya investigator, researcher, knowledge seeker. Line 2 hermit, introvert, innately talented ya. Maksudnya punya tiga martir, adventurer, thrill seeker, experience. Line 4 opportunist, outgoing, networker, friendly. Line 5 heretic, hero, saint, savior, helper, protagonis. Line 6 role model, wise, sage, oracle, atau mentor. Dan ini adalah bagaimana cara setiap profil untuk belajar dengan baik. Nah kan karena mostly di sini masih teman-teman masih sekolah dan masih berorganisasi, bisa dilihat bagaimana cara dirimu untuk belajar dengan baik. Kalau yang lain satu dari informasi, dari research, dari baca-baca sesuatu, nonton sesuatu. Lain dua dari understanding, mungkin mengalami dulu gitu ya, mencoba memahami mana sih yang menjadi bakat naturalku, yang orang lain mungkin sulit tapi buat aku mudah. Yang ketiga, application. Mungkin enjoy dengan worksheet, quizzes, ngobrol sama orang, practicing information, nyoba ini itu, lompat ke satu kelompok dan yang lain, kayak gitu. Dan yang lain 4, analysis. Love to observe others. Uh, and Excel gitu kalau ngobrol sama orang lain dapat pelajaran dari orang lain, belajar peran-peran yang berbeda-beda gitu ya. Lain 5 evaluation, come up with theories on observation. Jadi mungkin dari sesuatu yang udah terjadi yang udah dilakukan, evaluasi apa sih hal baik dari ini gitu misalnya. Dan yang keenam creation, line 6 learn by finding a process or step of doing something gitu. Jadi dari sesuatu yang udah dilakukan eh, untuk melakukan hal lain, apakah ada cara yang berbeda gitu misalnya. Nah, teman-teman, karena di sini semuanya adalah hampir semuanya ya, nggak semuanya eh, pasti menjalin hubungan dengan orang lain dalam suatu relasi ataupun juga dan pertemanan dalam organisasi. Anal human design dan potensi dirimu tidak perlu membandingkan lagi dirimu dengan orang lain gitu. Kadang self judgment dan punya sendiri dan punya perannya masing-masing. Seperti yang tadi disampaikan itu generator, ada yang managing generator, tentu sama-sama projector itu juga sama karena kan profilnya juga berbeda gitu. Dan yang berikutnya, aku pengen teman-teman refleksi gitu ya. Eh, Boleh dijawab sekarang, boleh nanti atau besok gitu ya. Tapi kalau yang bisa jawab sekarang, silahkan dilanjutkan ke kalimat ini. Aku belajar bahwa diriku apa? Setelah dan diversity atau perbedaan bisa membawa perspektif yang baru. Kamu tidak perlu menjadi orang lain, kamu cukup menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu nggak harus kerja terus-terusan, ataupun kamu nggak harus bisa selalu guiding orang lain. Dalam satu tim misalnya ada acara nanti nih, eh, Hari Kartini atau Hari Anak Sedunia atau apa. Dalam satu seksi acara,
Ada yang projector, ada yang generator, ada yang manifestor. Mungkin setiap orang cara kerjanya beda-beda. Bukan berarti kamu harus jadi sama satu sama lain. Semuanya harus generator nih. Enggak. Tapi jadi versi terbaik dari dirimu. Apa yang bisa kamu maksimalkan? Ini udah thank you. Mungkin kita balik ke sini. Silakan aku belajar bahwa diriku apa. Sambil teman-teman nulis di chat box, kita kembalikan lagi ke Nabila untuk sesi tanya jawab. Silakan Nabila. Oke, baik. Seru banget ya, teman-teman. Materi ini relate banget sama kehidupan Gen Z sekarang ya, karena kan kita kan lagi musimnya FOMO, terus jadi people pleaser, kadang belum paham sama diri sendiri, ingin menjadi orang lain gitu. Nah, langsung aja nih, teman-teman ada yang mau bertanya atau mungkin menyampaikan pendapat tentang materi hari ini, boleh banget nih. Yuk, siapa? Atau aku tunjuk nih. Kalau nggak mau ngomong di chat box juga nggak apa-apa. Yuk, silahkan nih, guys. Atau kalian selama ini masih bingung nih sama diri sendiri, bisa ceritain mumpung ada kesempatan nih, guys. Ini Naswa nih sama Namira. Oke, silahkan. Halo Kak, Assalamualaikum, perkenalkan saya Naswa Nur Aini. Jadi terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Saya itu kan sebenarnya akhir-akhir ini tuh kayak emang lagi merenungi diri sendiri gitu. Ini arahnya mau kemana? Terus dan dengan human design ini, aku tuh jadi tahu gimana langkah awal mengenal diri sendiri. Terus kalau udah tahu nih dasar-dasarnya, misal aku tuh ternyata seperti ini ya, ternyata seperti ini ya. Gimana sih cara kita menggali lebih lanjut potensi diri kita? Terus gimana sih biar aku tuh lebih terarah gitu. Karena selama ini aku ya cuma ikut semuanya gitu. Nggak tahu mau difokusin kemana. Seperti itu. Oke, terima kasih Naswa. Ini Nabila aku langsung jawab atau gimana nih? Kak, langsung aja, silahkan. Oh ya udah. Ini semoga tidak seperti konsultasi di depan umum gitu ya, tetapi nanti semoga jawabanku bisa dipakai general. Naswa kalau boleh tahu human design-nya apa tadi? Eh, Projector kayaknya. Projector. Terus Proyektor berapa? satu per tiga. Oh, proyektor 1/3. Nah, oke, buat teman-teman yang tadi kata Nashwa udah tahu, oh human designku ternyata ini ya, tapi kayaknya untuk keadaanku sekarang aku jadi bingung nih arahku mau kemana, kayak gitu-gitu kan. Terus aku harus ngapain gitu. Nah, sebetulnya adalah yang pertama memang karena di usia sekolah itu kan biasanya lebih sering diarahkan sama orang lain ya, orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa. Nah, buat teman-teman yang projector yang sama kayak Nashwa dan merasakan hal yang sama, yang bisa dilakukan adalah tadi wait for invitation gitu. Wait for invitation ini maksudnya apa? Ketika nanti kayak kamu mau ke depannya mau jadi apa gitu ya.
atau mau pilih jurusan yang mana gitu. Yang pertama tadi, peranmu itu di saat ini tuh lebih cocok untuk yang guiding, yang jadi advisor kayak gitu-gitu kan, yang ngelit orang kayak gitu. Terus juga tadi ada strateginya namanya wait for invitation. Nah, kalau kayak gitu ditimbang-timbang aja, nggak apa-apa kok gitu ngobrol sama banyak orang gitu. Karena apalagi kamu ada angka tiganya yang trial errornya tadi kan Ashwa gitu kan. Dan kamu juga ada angka satunya. Satu tuh apa tadi? Yang suka belajar banyak hal, menggali segala sesuatu sampai merasa cukup. Nah, nanti dari segala sesuatu yang kamu coba-coba tadi dan kamu pelajari, mana sih sesuatu yang benar-benar dalam tanda kutip memanggil kamu berulang-ulang? Gitu. Nah, nanti tentu saja balik lagi karena mungkin dalam usia-usia remaja itu masih sering diarahkan ke orang tua, tentu saja perlu pertimbangan tadi gitu. Dari insight kamu yang tadi, dari udah coba-coba, udah belajar karena profil satu. Ini buat semua ya yang profil satu dan punya profil tiga, udah belajar, udah coba-coba juga, udah cari tahu. Nah, buat yang projector, mana sih sesuatu yang betul-betul merasa membuat kamu tuh kayak diajak atau diundang? Atau mungkin selama ini kamu sering diajak ngobrol sama teman-teman tuh tentang hal yang itu-itu terus. Nah, mungkin itu suatu tanda bahwa itu bisa menjadi hal yang bisa kamu ambil ke depannya. Kayak gitu cara mengenalinya. Nah, teman-teman, aku harapannya juga bukan buat Najwa aja, tidak berhenti di sini. Jadi teman-teman bisa kok googling. Kalau chat GPT sih tidak disarankan ya teman-teman ya. Kadang penjelasannya suka tidak tepat gitu. Tetapi once teman-teman sudah tahu human design-nya, coba dicari di Google banyak website yang membahas tentang human design ataupun di Instagram sudah banyak human design reader. Itu membahas tentang tipe-tipenya teman-teman dan profilnya teman-teman. Jadi bisa dibaca gitu. Balik lagi, aku tidak menyarankan ChatGPT ataupun apa generative AI ya, karena kadang penjelasannya suka kurang. Baik, lanjut aja. Tadi siapa ya, Namira? Oke, Kak, terima kasih atas kesempatan yang udah diberikanku. Perkenalkan, nama aku Namira Arol. Mau aku tanyain adalah, apa saja perbedaan dasar antara MBTI dan Human Design dalam memetakan kepribadian serta potensi diri seseorang? Sih. Oke, thank you Namira. Nah, ini perspektifku ya, Namira ya sebagai human design reader karena aku tidak berbackground psikologi. Aku backgroundnya dari pendidikan, semua kuliahku sebelumnya. Jadi yang bisa aku sampaikan adalah kalau misalnya MBTI itu kan setahu kan kita perlu tes ya. Kita perlu tes dan terkadang hasilnya itu bisa berubah kita ngisinya sekarang atau 2 tahun lagi. Bisa sama, bisa berbeda karena tergantung keadaan kita saat itu. Nah, kalau human design karena ini sebutannya adalah peta diri, ini tidak memerlukan tes lagi, Namira. Jadi butuhnya tadi aja, jam lahir, tanggal lahir, tempat atau kota lahir. Dan itu tidak akan berubah sampai nanti, sampai dewasa. Kamu misalnya, kayaknya sekarang human design belum cocok deh buatku. Aku kayaknya masih merasa cocok dengan MBTI, misalnya gitu. Pun nanti misalnya pas kuliah, kamu pengen ngulik lagi tentang human design, ya human designmu tetap itu gitu. Kayak Nashwa, Projector 13 ya dia akan tetap 13 kayak gitu dan tidak perlu ada tes berulang untuk diambilnya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan gitu. Semoga menjelaskan ya. Oke, Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Masih ada ya tadi satu lagi, Bovik, kalau nggak salah. Jadi atau tidak? Ya, terima kasih Kak tadi buat insight-nya. Eh, yang aku mau tanyakan itu kan aku tadi tipe projector ya, jadi kayak sering apa ya, jadi dengerin cerita orang-orang itu. Terus enggak cuma dari teman saya aja, ternyata kadang yang dia itu juga sering cerita masalahnya gitu Kak. Kira-kira ya Kak tips biar enggak cepet burn out karena aku sering dengerin permasalahan orang lain itu kira-kira gimana ya gitu. Terima kasih.
Oke, menarik nih Bovik. Berarti relate ya tadi ya perannya sebagai projector. Nah, gimana caranya biar nggak burnout? Bagus banget nih pertanyaannya. Karena terkadang itu yang dilewatkan orang lain. Kenapa? Karena projector itu tadi yang aku bilang ada kecenderungan savior syndrome. Pengen semua masalah tuh dirangkul gitu semua orang. Nah, caranya adalah yang pertama, tadi kan aku sempat bilang bahwa untuk teman-teman projector, manifestor, dan reflektor butuh waktu istirahat lebih lama daripada yang generator sama yang manifesting generator. Nah, itu diri kamu sendiri yang tahu kapan kamu harus stop, kapan harus maju. Sesimpel yang tadi, sama dengan Nashwa. Kamu merasa terinvite nggak? Kamu merasa saat ini tuh kamu secara mentally gitu ya, apakah emang aku siap untuk mendengarkan cerita ini atau enggak gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, caranya biar nggak burnout itu nggak apa-apa kok dibilang boleh nggak nanti dulu nggak harus sekarang gitu nanti aku akan dengar ceritamu tapi mungkin sore ya aku mau nonton drakor dulu nih aku mau scroll scroll TikTok dulu nih mungkin itu cara kamu buat istirahat gitu ya atau sebetulnya aku mau tidur sebentar dulu nih gitu ya atau mau makan dulu nggak apa-apa kayak gitu dan yang berikutnya yang bisa dipakai adalah nggak semua orang yang curhat itu butuh diberikan solusi. Nah, cara yang berikutnya adalah ketika ada orang yang curhat sama kamu, kamu bisa tanyain dulu. Kamu cuma mau didengerin atau mau dikasih solusi. Sehingga energimu lebih terjaga. Oh, tugasku saat ini buat dengerin aja nih, gitu. Jadi nggak perlu kasih solusi. Tapi yang tadi pertama ya, kalau misalnya kamu merasa energimu udah habis, caranya gimana taunya pakai ukuran. Bateraiku nih sekarang malam ini nih ada di angka berapa ya 1 sampai 10 gitu. Itu juga di psikologi ada setauku kayak temperatur emosi sih sebetulnya. Tapi bisa buat ngukur energi kamu gitu. Aku dari angka 1 sampai 10 sekarang berapa ya? Kayaknya aku 5 deh. Aku nggak punya energi nih buat dengerin orang. Ya udah dibilang aja aku akan dengerin kamu tapi boleh nggak sorean. Itu bisa digunakan dan itu nggak apa-apa banget gitu. Justru orang expect banget melakukan itu sama temanku juga kok. Sesimpel eh, kayak aku pengen telepon curhat gitu ya. Sebelum tahu human design mah langsung telepon aja gitu. Orang aku mau curhat, kita kan udah temenan belasan tahun gitu. Tapi setelah aku tahu, oh ya aku tanya dulu, aku boleh telepon nggak? Nah temanku yang projector ini kadang balasannya, Rick boleh nggak 15 menit lagi? Aku masih mau tidur bentar gitu. Dan akhirnya kita jadi menghargai. Gitu, Bofik bisa kayak gitu ya? Oke, thank you. Kembali ke Oke, Kak. Yang lain masih ada lagi nggak ya? Yang cowok nih. Halo, cukup kah? Oke, kalau gitu kita cukupkan aja kali ya, Kak. Sebelum itu kita dokumentasi dulu ya. Bisa on cam semuanya? Oke, teman-teman, aku akan bantu untuk foto bersama kali ya.